Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Stresia Febrianti, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sarjana Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rafflesia dengan nomor induk dosen nasional 0424029401. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran, yang mana ini merupakan sebagai salah satu pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Saya menyatakan bahwa seluruh materi, metode pengajaran, serta dokumen pendukung yang saya tampilkan dalam PDD UKT-PT ini merupakan karya orisinal hasil perancangan dan pelaksanaan pengajaran saya secara profesional. Dalam menjalankan peran saya sebagai tenaga pendidik, saya mengampu pada mata kuliah keperawatan keluarga dengan kode SRE1K041 yang berada pada semester 6. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yang terdiri dari 3 SKS teori dan juga 1 SKS praktik laboratorium. Fokus mata kuliah ini adalah pembahasan tentang konsep keluarga, konsep keperawatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahap perkembangan keluarga, serta masalah-masalah kesehatan keluarga pada tahap perkembangan keluarga yang lazim terjadi di Indonesia. Mata kuliah ini dibebankan pada 5 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang terdiri dari CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 5, dan CPL 6. Dari CPL ini maka akan diturunkan lagi ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari 10 CPMK, yang mana yang pertama yaitu mampu menjelaskan konsep keluarga dan keperawatan keluarga dan penerapannya pada asuhan keperawatan keluarga, mampu menghubungkan dampak isu pada perkembangan keperawatan keluarga, mampu melengkapi data kasus menggunakan format pengkajian keluarga, mampu mengelompokkan data adaptif, maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan menggunakan format analisis data, mampu menegakkan diagnosa keperawatan, merumuskan dan menentukan prioritas diagnosis keperawatan, menyusun tujuan tindakan keperawatan, menyusun rencana tindakan keperawatan, memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga berdasarkan evidence-based practice, serta mampu melaksanakan implementasi keperawatan keluarga berlandaskan nilai-nilai Islam. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada buku teks dari teori-teori keperawatan keluarga serta jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Pembelajaran ini juga didukung oleh modul ajar dan modul praktik laboratorium yang telah saya susun sebagai acuan mahasiswa. Selain itu, saya bersama tim dosen keperawatan juga telah mengembangkan buku ajar kolaboratif, salah satunya yaitu metodologi keperawatan yang diterbitkan oleh PT Sonpedia Publishing Indonesia pada tahun 2023. Di dalam buku tersebut, saya menyusun bab khusus mengenai diagnosis keperawatan, yang mana hal ini dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa dan dalam merumuskan diagnosis keperawatan pada mata kuliah ini. Buku ini tentunya tidak hanya bermanfaat pada mahasiswa keperawatan Stikes Rafflesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi mahasiswa keperawatan secara luas. Kemudian untuk memperkuat keterampilan klinis praktis mahasiswa, saya juga mengintegrasikan hasil karya saya yang telah terdaftar dalam Hak Cipta Nasional, yaitu dalam kuesioner pengetahuan tugas perkembangan keluarga pada keluarga dengan tahap perkembangan anak usia prasekolah, yang mana ini bisa menjadi panduan tambahan mahasiswa dalam melakukan pengkajian keperawatan keluarga. Selain itu, saya juga mengintegrasikan hasil penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan, khususnya pada pokok bahasan asuhan keperawatan keluarga. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberikan perspektif yang relevan, mutakhir, dan juga berbasis bukti kepada mahasiswa. Proses pembelajaran keperawatan keluarga selalu diawali dengan kontrak perkuliahan yang dilaksanakan pada awal perkung yang digunakan meliputi Zoom Meeting, Google Scholar, dan juga Learning Management System yang ada di Stikes Rafflesia, yaitu platform Edlink. Di platform Edlink ini nantinya akan memfasilitasi diskusi interaktif antar mahasiswa maupun juga antar dosen dan mahasiswa. Untuk dosen mengupload materi, mahasiswa mengumpulkan tugas, pelaksanaan kuis harian, hingga pelaksanaan UTS dan juga UAS yang sudah berbasis Computer Based Test atau CBT. Saya juga menerapkan komponen delivery, interaction, dan juga assessment. Ini untuk memastikan setiap tahapan pembelajaran ini berlangsung secara efektif. Pada
aspek delivery, materi yang saya sajikan nantinya tentu berfokus pada metode pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa atau student center learning. Seperti di dalam mata kuliah ini saya menggunakan metode contextual learning, collaborative learning, discovery learning, small group discussion, case study, hingga role play. Sementara pada aspek interaction, saya mendorong keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan. Proses ini biasanya diawali dengan brainstorming untuk menggali pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Serta kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi serta sesi tanya jawab interaktif untuk memperdalam pemahaman dan memotivasi mahasiswa agar berani bertanya serta menyampaikan pendapat. Selanjutnya, pada aspek asesmen, evaluasi pembelajaran sudah dilakukan secara transparan dan terukur sudah sesuai dengan IKU 7. Bobot penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif 10%, tugas sebesar 20%, nilai praktik laboratorium 30%, serta UTS dan UAS yang mana bobotnya masing-masing 20%. Seluruh proses penilaian sudah mengacu pada rubrik atau borang penilaian objektif yang telah disampaikan di dalam RPS dan sudah disampaikan kepada mahasiswa pada kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Selain itu, untuk mendukung proses perbaikan belajar mahasiswa, umpan balik atau feedback biasanya akan saya berikan secara langsung atau melalui evaluasi di LMS Edlink. Sementara itu, untuk nilai UTS dan UAS akan secara otomatis dapat dilihat mahasiswa pada tampilan layar mahasiswa setelah pengerjaan ujian selesai. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di Laboratorium Keperawatan Keluarga pada pertemuan ke-6 dengan topik perumusan masalah dan diagnosis keperawatan keluarga untuk pencapaian CPMK 4 dan juga CPMK 5. Pembelajaran ini menerapkan metode case study dan juga role play, di mana mahasiswa akan melakukan simulasi pengkajian, lalu dilanjutkan dengan diskusi untuk menganalisis data serta merumuskan diagnosis keperawatan. Demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kelompok 3. Kelompok 3 ya, kayak hari ini kita akan praktek keperawatan keluarga di Laboratorium Keperawatan Keluarga. Kelompok 3 topiknya apa? Anak usia prasekolah. Oke, keluarga dengan anak usia prasekolah ya. Hari ini merupakan lanjutan dari materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita melakukan pengkajian tahap 1 yaitu dengan menggunakan pengkajian treatment ya. Nah, hari ini kita akan melakukan pengkajian tahap 2 dengan melakukan pengkajian keluarga pada 5 tugas kesehatan keluarga ya. Ada yang masih ingat nggak secara teori nih 5 tugas kesehatan keluarga itu apa aja? Oke, Ingesti, apa 5 tugas kesehatan keluarga? Mengenali masalah kesehatan keluarga, lalu mengambil keputusan tindakan yang tepat. Setelah itu, merawat anggota keluarga yang sakit, menciptakan lingkungan rumah yang sehat, dan yang kelima memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, baik sekali. Ayo kita tepuk tangan, semangat untuk Ingesti ya. Jadi ya, nah nanti kita kan settingnya ada anak usia prasekolah, usia 4 tahun dengan ibu yang bekerja dan juga ayah yang bekerja sehingga anak ini kurang mendapatkan perhatian secara emosional dan juga ibunya kurang melakukan stimulasi sehingga si anak mengalami keterlambatan pada perkembangan kemandirian dan juga emosional ya. Nah, selain itu nanti juga teman-teman akan melakukan pengkajian dengan kuesioner yang sudah saya kembangkan dan juga sudah saya lakukan hak cipta nasional atau sudah saya hakikan ya untuk menggali pengetahuan tugas perkembangan keluarga ya. Kuesioner ini sudah saya bagikan di awal semester, sudah saya bagikan juga di materi. Apakah sudah ada yang mendownload materinya? Sudah ya. Jadi nanti silakan dikaji dengan menggunakan kuesioner tersebut sejauh mana pemahaman keluarga mengenai pengetahuannya dalam tugas perkembangan keluarganya nanti ya. Oke, nah untuk simulasi hari ini nanti saya membutuhkan 3 orang yang berperan sebagai keluarga dan 3 orang yang berperan sebagai perawat nih. Yuk dibagi. Jadi nanti silakan dia tuliskan semua data yang ditemui di sini, kemudian nanti baru kita analisis bersama kira-kira diagnosanya apa.
Udah siap semua? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Yuk, disetting tempatnya ya dan ingesti ya. Memulai pengkajian seperti biasa. Jangan lupa lakukan komunikasi terapeutik yang benar ya, supaya bisa menggali pengkajian ini dengan tepat gitu ya. Oke, silakan dimulai ya teman-teman ya. Pagi Pak, Bu, perkenalkan saya perawat Inesti dan ini rekan saya perawat Rahma yang bertugas pada pagi hari ini. Gimana kabarnya hari ini Bu, Pak, dan Delenia? Selamat pagi Nas, Alhamdulillah kami semuanya kabarnya baik. Kebetulan juga Leni ada di sebelah sana Nas, sedang bermain boneka. Minggu lalu Ibu sempat cerita ya Bu soal perkembangan dengan Delenia. Ibu masih cemas juga ya Bu? Iya Ibu, betul. Saya masih cemas dengan perkembangan anak saya dengan usianya yang sudah menginjak 4 tahun, tetapi anak saya belum bisa melakukan apa-apa sendiri, masih harus saya layani seperti itu Bu. Apalagi saya juga kan bekerja, harusnya dengan usia Leni yang sudah 4 tahun, saya sudah bisa membagi waktu antara di rumah dan juga di kantor. Iya, Nurse. Kadang kalau ibunya belum pulang kerja, Lenia ini sering rewel dan tantrum. Jadi saya sebagai ayah suka bingung. Baik Pak, Bu, saya mengerti apa yang Bapak dan Ibu rasakan. Jadi kami datang hari ini untuk melakukan pengkajian tentang 5 tugas kesehatan keluarga dan tugas perkembangan sekolah ya. Nanti dari hasilnya kita bisa tahu masalah apa yang dialami oleh Delenia dan cara kita bisa mencari solusi yang tepat bersama-sama. Oh begitu ya Nas. Jadi kalau misalkan kayak gitu nggak apa-apa, saya dan ayahnya juga setuju. Jadi kita juga bisa lebih tahu di mana salah dan benarnya dalam mendidik anak kita. Untuk prosesnya nanti sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak, Bu. Kita ngobrol santai aja di ruang tamu ini supaya Lenia tetap bisa bermain di sekitar kita. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya Nas, kami sudah bersedia. Silahkan untuk dimulai saja. Terima kasih Pak Bu atas kesediaannya. Kita mulai ya. Pertama, Perawat Rahma akan mengkaji dulu pengetahuan Bapak dan Ibu tentang perkembangan anak prasekolah menggunakan kuesioner yang sudah kami sediakan. Silakan Perawat Rahma. Saya lihat dulu ya Ibu, Bapak. Ini di nomor 5, 6, dan 11 jawabannya salah atau kurang tepat dalam penerapannya. Mengenali masalahnya ya. Menurut Bapak dan Ibu, tugas perkembangan anak usia prasekolah itu seperti apa? Lalu menurut Bapak dan Ibu juga, kenapa Delenia masih sering dilayani dan mudah tantrum? Oh, kalau saya sendiri sih kurang tahu ya Nas. Anak seusia lainnya harusnya sudah harus belajar mandiri gitu. Tapi penyebab dia kayak gini tuh karena saya sama ayahnya itu kurang waktu bersama Lenia, terus karena saya juga harus bekerja. Jadi saya pikir tantrumnya itu cuma karena manja aja gitu. Betul, Nurse. Kami tidak mengira kalau masalah kemandirian ini adalah hal yang serius. Kami anggap nanti kalau sudah tambah umur atau sudah Lenia sudah sekolah ini, dia pasti bisa sendiri. Jadi kami tidak tahu seberapa serius dampak yang terjadi kepada Lenia. Baik, berarti selama ini Bapak dan Ibu menganggap kondisinya Delenia ini masih wajar ya. Nah, kalau dibiarkan terus nih menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling dikhawatirkan nanti saat Delenia sudah mulai sekolah? Nah itu dia Nas, akhir-akhir ini saya juga baru kepikiran karena nanti dia bisa minder sekolah kayak gitu kan, terus nggak punya teman, terus takut nggak bisa ngikutin pelajaran gitu Nas. Makanya saya membuat keputusan bersama ayahnya, keluarga kami ini ingin dibantu gitu oleh Nas sekalian untuk bisa membantu Lenia bagaimana caranya dia bisa mengikuti pertumbuhan itu sesuai dengan usianya. Betul, Bapak, Ibu, ini keputusan yang sangat baik terkait tindakan yang dilakukan di rumah secara perawatan sederhana. Nah, upaya apa saja sih yang Ibu dan Bapak lakukan untuk melatih atau menstimulasi Delenia? Pernah beberapa kali ibunya mencoba menyuruh Lenia untuk pakai sepatu sendiri, Nurse. Tapi karena dia lambat dan menangis, ibunya nggak sabar. Jadi harus segera dikasih pencegahan biar Lenia ini nggak nangis itu. Sekarang saya mau tanya soal lingkungan rumah ya Pak, Bu. Apakah rak sepatu atau lemari baju Delenia mudah dijangkau sendiri? Lalu suasana di rumah biasanya bagaimana kalau Ibu pulang kerja dalam keadaan capek? Kalau lingkungan fisik itu lemari sama rak bajunya sih masih agak tinggi ya Nas. Jadi dia harus dibantu gitu untuk ambilnya. Kalau misalkan untuk lingkungan psikologisnya, jujur saya pulang kerja juga udah capek, ayahnya juga udah capek.
Jadi milih untuk kalau misalkan lainnya tantrum atau nggak bisa diatur gitu, jadi kita berdua milih ya udah kalau nggak didiemin paling kita langsung kasih aja gitu apa yang dia mau supaya nggak memperpanjang tantrumnya gitu. Kalau selama ini biasanya Bapak dan Ibu membawa Delenia berobat kemana? Terus apakah masih rutin ke posyandu dan puskesmas untuk memantau tumbuh kembangnya? Biasanya kalau Lenia demam atau batuk kami bawanya ke praktik dokter dekat rumah, nurse. Tapi kalau untuk urusan tumbuh kembang posyandu atau puskesmas, jujur kami hampir tidak pernah semenjak imunisasinya itu sudah selesai. Bagus, semua informasi yang kami perlukan sudah kami catat ya. Terlihat sekali Bapak dan Ibu sangat menyayangi Delenia, hanya saja masih butuh cara yang tepat supaya tetap bisa melatih kemandiriannya di tengah kesibukan. Jadi untuk kajian hari ini sudah selesai ya. Baiklah kalau begitu Nurse, alhamdulillah saya juga sama ayahnya udah cukup lega karena selama ini kita cemas sendirian gitu atau informasi yang benar harus dilakukan itu seperti apa. Mungkin habis ini saya dan ayahnya juga bisa mengatur lagi bagaimana cara kami untuk mendidik Lenia agar lebih baik. Terima kasih ya Nurse. Apakah Bapak dan Ibu bersedia mencoba? Baik Nurse, saya bersedia ya untuk melakukan itu. Nanti juga kebetulan hari Sabtu dan Minggu saya libur, mungkin saya dan ayahnya akan mencoba untuk melakukan atau menerapkan apa yang tadi Nurse sudah sarankan kepada kami. Oh, bagus sekali Bu. Nanti kami akan datang lagi untuk pertemuan berikutnya ya. Kita akan belajar tentang cara menstimulasi perkembangan motorik dan mengatasi tantrum pada anak. Kami juga akan membawa video edukasi supaya Delenia lebih semangat belajar mandiri. Bagaimana kalau kita bertemu lagi hari Sabtu depan jam 10? Hari Sabtu Boleh. depan jam Boleh ya? 10 pagi boleh? Boleh Nurse? Baik Kak, Bu. Berarti kita sepakat ya hari Sabtu jam 10 di sini juga. Iya. Boleh. Terima kasih banyak atas kerjasamanya hari ini. Kami pamit dulu. Selamat siang. Terima kasih juga Terima kasih, Nurse. Nurse. Selamat Selamat siang. siang. Oke, udah beres ya. Boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Dia boleh mulai dituliskan data-data apa saja yang ditemui selama proses pengkajian ya tadi yang sudah dilakukan teman-temannya. Oke, baik ya. Tadi sudah dilakukan pengkajian, artinya kita sudah mendapatkan data ya. Data-data ini sedang dibuat dia di papan flip chart. Nanti akan kita identifikasi bersama nih dari data subjektif dan data objektif ini kira-kira nanti masalah yang tepat untuk keluarga Tuan S ini apa gitu ya. Nah teman-teman boleh disiapkan buku SDKI-nya atau teman-teman sendiri boleh mulai mengidentifikasi nih dari data-data yang teman-teman temui kira-kira apa sih masalah yang paling tepat untuk diagnosa keperawatan pada Tuan S ini. Coba dilihat. Menurut saya, diagnosa yang tepat itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Oke, kita tampung satu dulu ya. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Ada lagi? Saya pemeliharaan kesehatan tidak efektif, Bu. Oke, pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kita tampung dulu 2 diagnosa. Ada pendapat lain? Menurut saya, ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga. Oke, ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga. Ada 3 diagnosa. Masih ada teman-teman? Oke, data subjektif tadi ada data apa aja? Pernyataan dari keluarganya yang ditemukan ini ada pernyataan apa aja? Ada apa? Mengatakan cemas Ibu. Mengatakan cemas. Dari Tadi keluarga. ibunya ya, Ya. ibunya yang ngomong cemas ya. Ibunya ngomong cemas karena perkembangan anaknya. Terus ada apa lagi? Kesulitan membagi waktu stimulasi tumbuh kembang, Bu. Oke, terus juga si ibu kesulitan dalam membagi waktu. Ya, terus ada apa lagi? Mengatakan menyerahkan pengasuh sepenuhnya pada istri karena kurang paham caranya. Oke, si bapaknya ya. Tadi bapaknya mengatakan bahwa dia menyerahkan semuanya kepada istrinya. Kemudian ada lagi data subjektif yang bisa kita temui. Ini Bu, orang tuanya mengatakan cenderung langsung melayani anak agar praktis dan menghindari anak tantrum saat mereka lelah bekerja. Oke ya, keluarga mengatakan dia langsung melayani saja ya supaya cepat. Jadi apapun yang dimau anaknya langsung dikasih aja supaya dia cepat. Oke, kalau data objektifnya ada nggak yang teman-teman temukan? Mungkin Rahma
dari hasil kuesionermu bagaimana? Tampak merengek dan menolak melakukan tugas kemandirian sederhana saat dievaluasi. Lalu tugas perkembangan keluarganya menunjukkan nilai salah pada poin 5, yaitu keseimbangan dan kemandirian. Lalu di poin 6 pengawasan, dan di poin 11 waktu stimulasi. Lingkungan fisiknya, rak sepatunya dan lemari baju DLM-nya itu diletakkan terlalu tinggi, tidak terjangkau secara mandiri. Lingkungan psikologisnya itu suasana rumahnya tegang saat anak rewel sepulang orang tua bekerja. Oke, berarti tadi di kuesioner tugas perkembangan keluarga ada 3 pernyataan salah ya? Oke, salah. Oke, tadi juga dari hasil observasi di keluarga bahwa kalau untuk lingkungan fisik dia lemari pakaiannya masih belum bisa dijangkau oleh anak usia 4 tahun gitu ya, rak sepatunya juga masih sulit dijangkau. Untuk lingkungan psikologisnya apa? Suasana rumah ya yang menjadi tegang ketika orang tua pulang kerja capek gitu ya, akhirnya ya udah semua kemauan anak diikuti ya. Nah, dari data-data ini nih dia juga sepertinya sudah selesai menuliskan. Ini coba kita identifikasi ya data subjektif dan data objektif ini. Dari 5 tugas kesehatan keluarga tadi, ada nggak yang bisa mengidentifikasi kira-kira keluarga ini mengalami masalah pada tugas kesehatan keluarga yang mana? Menurut saya kegagalan utamanya ada pada tugas kesehatan keluarga ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu Ada yang masih ingat? Tugas kesehatan keluarga yang ketiga? Merawat anggota keluarga ya, tadi ya, berarti kurangnya waktu stimulasi. Jadi Safila beranggapan bahwa keluarga ini mengalami masalah kesehatan yang ketiga. Oke, setuju? Setuju. Ada lagi? Izin menambahkan, Bu, menurut saya juga berada pada tugas keempat, yaitu ketidakmampuan memodifikasi lingkungan yang mendukung tumbuh kembang, di mana penataan fisik rumah yang tidak ramah anak dan suasana psikologis yang tegang saat orang tua lelah bekerja menjadi buktinya. Oke, ya, ada yang keempat, memodifikasi lingkungan. Berarti ada masalah di lingkungan fisik maupun lingkungan psikologis. Ya, tadi lingkungan fisik, lemarinya belum terjangkau, lingkungan psikologis adanya emosional pada orang tua ketika kelelahannya, berarti ada masalah juga di tugas kesehatan keempat. Oke, dia boleh duduk bergabung bersama teman-teman. Oke, kemudian ada lagi tugas kesehatan keluarga yang keberapa? Ibu izin menambahkan, keluarga juga mengalami hambatan pada tugas pertama, yaitu mengenal masalah karena menganggap kalau anaknya tantrum itu suatu hal yang biasa. Oke, Afila mengatakan ada masalah pada tugas kesehatan yang pertama karena keluarga belum mampu nih ya. Awalnya dia mengatakan bahwa oh, anak tantrum biasa karena perkembangan anak usia seperti itu ya biasa gitu ya. Padahal setelah kita kaji perkembangan kemandirian dan emosionalnya ini mengalami masalah. Ada lagi? Oke, ada satu lagi nih teman-teman, yaitu di masalah kelima. Oke ya, di masalah kelima, keluarga belum mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan baik. Tadi ya, jadi kita sepakat bahwa keluarga mengalami masalah pada tugas kesehatan ke-1, ketiga, keempat, dan juga kelima. Setuju semua? Setuju ya. Oke. Nah, jadi di awal perkuliahan saya sudah memberikan referensi beberapa jurnal hasil penelitian saya, salah satunya yang menganalisis status ibu bekerja ya, bahwa ternyata dari yang teman-teman role play kan juga bahwa ternyata ibu bekerja itu memiliki keterbatasan waktu ya untuk melakukan stimulasi. Akibatnya apa? Akibatnya anak mengalami gangguan perkembangan. Hal ini juga sudah dibuktikan di dalam riset tersebut bahwa ketika ibu yang bekerja dia memiliki waktu yang lebih banyak sehingga dia lebih mudah melakukan stimulasi pada anaknya gitu ya. Jadi itulah gunanya teman-teman kita melakukan atau ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan evidence based, sehingga ketika ada masalah kita lihat oh ada bukti ilmiahnya gitu ya. Oke, nah kita sekarang kembali ke
SDKI. Tujuan pertama sudah tercapai, yaitu teman-teman mampu melakukan pengkajian 5 tugas kesehatan keluarga. Tujuan kedua adalah teman-teman mampu merumuskan diagnosa. Nah, sekarang tadi siapa yang buat diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif? Apa alasannya? Karena pola penanganan masalah dalam keluarganya Delia itu tidak memuaskan, Bu. Dan untuk memulihkan kondisi kesehatan keluarga. Oke, ada data apa aja yang ditemukan, Ingesti? Tadi saya mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan yang diderita, Bu. Oke, tadi ya yang dia bilang, oh ini bukan menjadi suatu masalah. Dia bilang seperti itu ya. Oke, berarti ada datanya? Ada ya, terkonfirmasi ada data di sana. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif nih. Keluarga tidak memahami masalah kesehatan. Terus ada lagi datanya apa, Ingesti? Tadi keluarga juga mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan. Oke, ini ya keluarga mengatakan, Nyonya Afila mengatakan bahwa dia kesulitan membagi waktu ya, sehingga dia mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan. Yang pertama, oke, contohnya di data yang mana nih? Yang tidak misalnya pada saat sakit tadi. Oke, orang tua yang aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah tidak tepat keluarga mengatakan hampir tidak pernah mengunjungi puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang. Oke, kemudian ada lagi data objektifnya. Data objektif yang bisa tampak apa nih? Ini anaknya tampak merengek, menolak melakukan tugas kemandirian sederhana, kemudian hasil kuesionernya nomor 5, 6, dan 11 terkonfirmasi salah gitu ya. Jadi ini merupakan data objektif, berarti diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif bisa kita tegakkan? Bisa ya, karena kenapa? Karena sudah 80% data sudah ada di data mayor, artinya bisa kita tegakkan ya. Jadi ada 2 diagnosa yang sudah kita temukan dari hasil pengkajian yang sudah teman-teman lakukan ya. Kita simpen dulu diagnosanya ya. Oke, sekarang merumuskan diagnosa udah, melakukan pengkajian udah, artinya tujuan pertemuan hari ini sudah tercapai semua ya. Sebelum saya tutup kelas hari ini, saya mau melakukan evaluasi dan refleksi terlebih dahulu. Ada nggak yang mau menyampaikan gimana kesannya dalam kelas laboratorium praktikum keluarga hari ini? Saya, Bu. Oke ya, Ingesti. Ya, melalui simulasi dan analisis hari ini, kami jadi jauh lebih mengerti perbedaan antara perawatan keluarga dan perawatan klinis di rumah sakit. Jadi jika di lingkungan klinis kan fokus kita biasanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan fisik individu yang sakit. Maka dalam perawatan keluarga itu kita harus mengkaji seluruh anggota keluarga, mulai dari peran dan lain-lain, fungsi keluarga, supaya hasil pengkajiannya ini secara holistik, secara keseluruhan. Bisa menyeluruh ya. Ya, tepuk tangan untuk kelas kita hari ini ya. Luar biasa sekali teman-teman hari ini. Kelompok 3 Jaya ya, luar biasa sekali ya. Jadi dari pengkajian hari ini kita bisa paham bahwa ketika kalau di klinis kita ketemu kasus, kita fokus ke individu yang bermasalah atau individu yang sakit. Tapi di keperawatan keluarga ternyata pengkajiannya harus menyeluruh, harus ya. Untuk proses penilaian, untuk aktivitas partisipatif sudah saya isi melalui borang penilaian aktivitas partisipatif ketika proses tadi. Nah, yang jangan lupa apa? Teman-teman harus isi logbook praktikum ya. Jadi habis ini silakan diisi logbook praktikumnya, kemudian disertakan dengan lampiran ya, analisis data ini yang sudah rapi dibuat sama dia silakan disalin kembali. Kemudian tadi diagnosa keperawatan yang sudah kita sepakati silakan disalin kembali. Kemudian diupload melalui Adlink ya. Baik teman-teman, hari ini sudah selesai kita praktik mengenai pengkajian 5 tugas kesehatan keluarga dan juga merumuskan diagnosa. Kita sudah menyimpan 2 diagnosa keperawatan. Minggu depan tugas kita adalah melakukan prioritas masalah ya. Jadi kalau kita ada yang mau ditanyakan lagi?
Sudah cukup. Cukup ya. Oke, sebelum saya tutup pertemuan hari ini, saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah bersemangat sekali untuk mengikuti labor hari ini untuk kelompok 3. Ayo tepuk semangat lebih dahulu ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini teman-teman. Tadi udah isi absen sebelum masuk? Sudah ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.